169 Clara Wanita Simpanan Season 2. Clara dan Bram sampai di kamar. Clara melihat Bram yang tengah melepas seluruh pakaiannya dan hanya menyisakan celana pendek ketat yang menutupi bagian intimnya. Bram mengambil bathrobe mandinya. Dia bergegas memakainya. "Kamu tak bersiap?" tanya Bram. Clara hanya diam, seraya melihat penampilan Bram. "Kamu sendiri yang mengatakan kamu sudah mandi, lalu mengapa kamu jadi antusias ketika aku menyarankan untuk berenang?" tanya Clara. Idemu bagus karena kamu akan menemaniku berenang," ucap Bram seraya tersenyum. "Siapa yang akan menemanimu? Kamu lupa, aku sedang datang bulan. Aku hanya bisa menemanimu berenang tanpa ikut berenang," ucap Clara. Bram terdiam, dia melupakan hal itu. Sia, di pikirannya bahkan sudah menjalar pikiran mesum karena akan berenang bersama Clara. Bram berpikir akan bercinta di dalam kolam. Mungkin sensasinya lebih menyenangkan. "Dasar, aku tahu apa yang ada di kepalamu," kesal Clara. Bram pun terkekeh. "Tapi ini tak bisa ditahan, Clara," ucap Bram seraya melihat sekilas ke arah celananya. "Lalu kamu mau apa?" tanya Clara. Jangan sampai Bram memintanya melakukan hal gila seperti apa yang Bram lakukan ketika di Paris. Sungguh, Clara benar-benar kesal ketika harus menelan cairan cinta Bram yang rasanya terasa aneh di tenggorokannya. Bahkan setelahnya, Clara sampai memuntahkan isi perutnya. Dia benar-benar tak suka dengan cairan itu. "Masukkan ke mulutmu saja," ucap Bram seraya menyunggingkan seringah penuh arti. "Apa? Tidak, jangan gila, aku tak mau lagi," bagi Clara. "Hei, kenapa kamu ketakutan seperti itu?" tanya Bram bingung. Clara melompat ke atas tempat tidur dan menutupi tubuhnya dengan selimut. "Kamu hampir membunuhku saat itu, aku kapok," bagi Clara. Bram terkekeh. Astaga, yang benar saja. Mana mungkin apa yang dia lakukan di Paris terhadap Clara membuat Clara hampir kehilangan nyawanya. "Kamu berlebihan, Clara. Kamu bingung, kamu mencintaiku," ucap Bram. Kemudian mencoba menarik selimut. Clara menahan selimut agar tetap menutupi tubuhnya. Dia benar-benar tak ingin Bram memasukkan miliknya ke mulut kecil Clara seperti saat di Paris. "Ayolah sayang, bukankah kamu menyukainya?" ucap Bram. Kemudian menarik paksa selimut itu hingga terlepas dari tubuh Clara. Oh shit, apa yang kamu lakukan?" Bram mengekik. Dia memegang mulutnya ketika kaki Clara menendang mulutnya. Bram pun meringis kesakitan. Wajahnya memerah menahan rasa sakit yang luar biasa di mulutnya. "Maaf, aku tak sengaja," ucap Clara kemudian menarik selimut dan menutupi tubuhnya kembali. Bram menggeram. Dia menarik kembali selimut itu dengan sekali tarikan kuat. "Ayolah, kamu pikir ini lucu? Mulutku sakit sekali, astaga," geram Bram. Clara menelan air liurnya. Dia enggan mendekati Bram dan takut Bram menghukumnya lagi. Bram selalu memiliki ide gila untuk menghukum dirinya, meski hanya sebuah kesalahan yang tak pernah sengaja Clara lakukan. Bahkan kakinya pun tak sengaja menendang mulut Bram. "Itu semua salahmu. Jangan terus menggangguku. Itulah akibatnya," kesal Clara. "Hei, bukankah memeriksa keadaanku? Kamu malah memarahiku. Apa itu hasil? Apa itu adalah istri yang baik? Suamimu ini terluka. Seharusnya kamu mengobati lukaku, bukannya memarahiku," kesal Bram.
Iya, baiklah, aku akan memeriksa keadaanmu. Tapi berjanjilah takkan melakukan apapun padaku, ucap Clara. Tidak mau, ucap Bram. Ya sudah kalau begitu, aku pun tidak mau memeriksa keadaanmu, tegas Clara. Terserah kamu saja, kesal Bram dan bergegas keluar dari kamar. Di sepanjang langkahnya, Bram terus memegangi mulutnya. Gila, kaki macam apa yang dia miliki? Sakit sekali mulutku. Bisa bengkak bibirku, gerutu Bram. Bram menghentikan langkahnya di depan cermin. Dia memeriksa keadaan mulutnya. Bibirnya berdarah, ada luka di bibirnya karena beradu dengan giginya ketika kaki Clara tak sengaja mengenai mulutnya. Oh, ini gila. Bisa bengkak bibirku jika seperti ini. Bagaimana aku akan pergi ke kantor besok? Para pekerjaku akan mengira aku terkena sariawan. Kesal Bram. Ya, besok Bram akan pergi ke kantor. Seharusnya dia masih berada dalam masa cuti menikah. Tetapi dirinya tak yakin akan betah diam di rumah. Dia bukan orang yang senang terlalu santai. Dia akan selalu mencari kesibukan untuk membunuh kejenuhan. Clara benar-benar kasar. Kesal Bram dan bergegas menuju ruangannya. Dia ingat di ruangan kerjanya dia menyimpan obat luka di dalam laci kerjanya. Dia akan mengambilnya dan akan mengobati lukanya. Selesai mengobati lukanya, Bram kembali ke kamar. Dia melihat Clara tengah memejamkan matanya di tempat tidur dengan posisi tidur menyamping. Entah Clara tidur sungguhan atau justru berpura-pura tidur, Bram pun tak peduli dengan itu. Dia masih kesal karena tindakan Clara tadi. Bram naik ke tempat tidur. Dia lelah dan memilih tidur. Keesokan paginya, Clara membuka matanya ketika merasakan sesuatu menepuk perutnya. Clara melihat ke arah Bram yang juga mulai membuka matanya. Mata Clara terbelalak. Dia terperanjat dan sontak bangun dari tidurnya. Bram mengerutkan dahinya. Ada apa dengan Clara, pikirnya. Bram mendudukkan tubuhnya. Dia bersandar di kepala tempat tidur. Bram, apa yang terjadi dengan bibirmu? Tanya Clara bingung. Bram memicingkan tatapannya. Dia memegang bibirnya dan rasanya sakit sekali. Ukurannya terasa lebih besar dari ukuran normalnya. Oh gila, ketakutanku menjadi kenyataan, kesal Bram. Kenapa? Apa bibirmu terbentur sesuatu? Tanya Clara. Apa maksudmu? Ini semua karena ulahmu semalam. Menendang mulutku hingga bibirku pecah dan mengeluarkan darah. Karena itu bibirku menjadi bengkak, kesal Bram. Hah? Apa iya? Tapi itu seperti digigit lebah, ucap Clara. Bram memutar bola matanya. Dia turun dari tempat tidur dan melangkah menuju kamar mandi. Sebelum memasuki kamar mandi, Bram berbalik melihat Clara. Siapkan pakaian kantorku, aku akan ke kantor, ucap Bram. Sekarang, apa aku juga harus ikut denganmu ke kantor? Tanya Clara. Jika kamu memilih untuk tak menjadi sekretarisku lagi, maka tak usah ikut ke kantor. Itu lebih baik, ucap Bram. Clara pun bergegas dari tempat tidur. Dia mendekati lemari pakaian. Aku akan ke kantor, ucap Clara. Bram menggelengkan kepalanya. Dia tak mengatakan apapun lagi dan langsung masuk ke kamar mandi. Selesai mandi, Bram meminta Clara untuk mandi. Clara pun bergegas menuju kamar mandi. Waktu berlalu, Bram dan Clara sudah selesai bersiap. Hari ini Clara memakai blus putih yang luarnya dibalut blazer abu dengan rok span sedikit di bawah lutut yang warnanya senada dengan warna blazer yang dia kenakan. Dia memakai sepatu heels dengan tinggi
3 sentimeter dan mengikuti Bram menuju garasi. Mereka akan pergi ke kantor setelah sebelumnya selesai sarapan bersama. Sarapan yang penuh kebisuan pagi itu. Bahkan Clara dan Bram tak saling bicara. Bram dan Clara masuk ke mobil. Bram pun mulai melajukan mobilnya menuju kantor. Sesampainya di basement kantor, Bram meminta Clara membukakan dashboard karena Bram akan mengambil sesuatu di dalam dashboard itu. Mau mengambil apa? Kondom, tanya Clara dengan wajah polosnya. What? Bram pun terperangah. Dia terkejut mendengar pertanyaan Clara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan not